Selamat siang Bu Fatma. Siang Bu Rani. Gimana kabarnya Bu Fatma? Alhamdulillah Bu Rani sehat hari ini. Alhamdulillah ya Bu. Jadi ini Ibu kan mau melakukan coaching. Kalau boleh tahu dengan siapa Bu coachingnya? Dengan Ibu Vista. Bu Vista. Baik, jadi ini kita melakukan prasupervisi ya Bu ya? Iya Bu. Di sini saya selaku supervisor Ibu nantinya. Saya akan melakukan penilaian dengan menggunakan rubrik penilaian supervisi. Baik Bu. Nah, jadi rubrik supervisi ini saya akan nilai dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Iya Bu. Selain itu, saya juga akan melihat alur supervisi Ibu, alur coaching Ibu, yaitu menggunakan alur data ya Bu ya. Baik Bu. Tapi Bu, sebelum saya melakukan supervisi, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Baik Bu, silahkan Bu. Kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada proses coaching ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi coaching di bagian kehadiran penubuh yang pertama, kemudian yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian yang ketiga adalah mendengarkan aktif. Seperti itu. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan pada proses coaching? Saya pengen lebih bisa kehadiran penuh. Saya pengen meningkatkan kehadiran penuh dalam proses coaching saya. Baik, kehadiran penuh ya Bu ya? Iya. Sebagai indikator tercapaiannya, apa harapan Ibu dari supervisi yang akan kita lakukan ini? Saya pengennya saya bisa menghadirkan diri secara penuh sehingga nanti selama proses coaching saya bisa mendampingi coach saya sehingga bisa sampai dari menentukan tujuan sampai nanti mendapatkan solusinya itu berjalan dengan baik sehingga saya juga paham akan masalah coaching yang saya akan coaching nanti dan sepenuhnya bisa membantu dalam proses penemuan solusi coaching saya. Baik, mudah-mudahan kegiatan coaching berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Rani. Baik, kita akan ketemu lagi pada tahapan supervisi ya Bu ya. Baik Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Rani. Selamat sore Bu Vista. Selamat sore Bu Fatma. Gimana kabarnya hari ini Bu Vista? Ya, karena sudah sore ya. Ya kayaknya sudah lemes-lemes gitu ya. Tapi saya ini harus jumpa dengan Bu Fatma karena saya ini sepertinya perlu di coaching deh Bu. Iya, alhamdulillah ya Bu. Terima kasih Bu Vista sudah menghubungi saya untuk menjadwalkan coaching ini ya Bu ya. Kita sudah menyepakati tadi. Nah, dari raut mukanya Bu Vista ini ada yang mau diceritakan nih. Kira-kira pengen ngomongin apa ini Bu Vista? Itu Bu, murid saya yang pendiam sekali di kelas itu Bu. Jadi murid saya ini pendiam ya. Tapi kalau nulis mau ya. Jadi muridnya ini pendiam Bu ya. Iya. Tapi kalau disuruh menulis mau seperti itu. Nah, ini kan kayaknya ini jadi permasalahan Bu Vista kayaknya. Iya Bu, soalnya dia kalau sama temennya ngomong. Sama temennya ngomong. Iya. Sama temennya ngomong. Jadi dari kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan ini dengan masalah tadi Bu? Ya harapannya itu saya bisa menemukan cara ya Bu, maksudnya apakah murid saya ini nggak apa ya? Ya harapan saya sih dia itu bisa saya ajak ngobrol, diskusi, bahkan dia itu misalkan saya panggil untuk ambil bukunya di depan, kayak dia nggak mau. Gitu Bu. Kita sepakati dulu Bu ya, coaching ini akan berjalan selama apa seperti itu. Kalau kira-kira 15 menit atau 20 menit cukup Bu ya? Insya Allah cukup. Semoga selama 15 sampai 20 menit nanti kita sama-sama Bu Vista dapat solusi dari permasalahan tadi ya. Oke, tadi yang menjadi kegundahan Bu Vista adalah bagaimana muridnya ini tadi pendiam gitu Bu ya. Kemudian apa namanya, tapi kalau disuruh menulis mau aja. Kemudian kalau sama temennya mau ngomong seperti itu Bu ya. Nah, apa namanya, Ibu bilang bahwa dia tadi pendiam,
Itu karena apa Bu? Ya karena ketika saya panggil maju dia nggak mau maju Bu. Nah, terus tuh apa namanya, kalau misalkan saya tunjuk apa jawabannya, dia tuh diem aja, pokoknya diem gitu. Bahkan saya tuh sampai kalau istirahat itu apa namanya, saya tanya sama temennya, kamu tadi ngomong nggak sama ini sama saya, dia iya Bu gitu Bu. Jadi saya tuh Jadi ibu sudah nanya ke teman-temannya gitu ya Bu ya. Apa namanya? Kira-kira level kediaman dia ini dari skala 1 sampai 10 berapa kira-kira? Dari kalau dibandingkan sama teman-temannya gitu. Kalau sama saya tuh kayaknya dia di level 4 deh, level 5 sama saya. Nah, ya, tapi karena menurut saya ini kan kok nggak kayak teman-teman yang lainnya Bu ya. Ya jadi ya saya hubungi orang tuanya Bu. Hubungi orang tuanya Bu ya. Apa namanya? Keinginan ibu seperti itu, anak ini nantinya akan di level mana? Tadi kan 4 nih ya. Nah, keinginan Bu Pista ini di level mana nih nanti kalau memang sudah tidak masuk kategori diam lagi sesuai dengan ibu tadi? Oh dia itu harapan saya sih dia udah di angka 7 tuh udah lumayan. Tadi Ibu Pista sudah bilang bahwa sudah menghubungi orang tuanya seperti itu. Nah, apa yang Ibu dapatkan setelah menghubungi orang tuanya? Nah, jadi itu kan saya sampaikan, bahwasannya kan sekarang kan dia kelas 2 ya Bu. Nah, saya juga tanya sama ibunya, sama orang tuanya kan, Bu, anak ini kalau di rumah diem kalau gitu kan, karena sama saya itu bener-bener kayak diem aja gitu kan. Makanya bilang enggak Bu, dia tuh misalkan dia pulang ya kan, dia itu kan kebetulan anak bungsu ya, pulang bungsu. Nah jadi itu kata bapaknya kalau pulang aku ada PR gitu. Dan emang anaknya ini belum lancar baca juga Bu, karena kan di kelas saya itu ada 30 anak. Nah dia itu masih masuk kategori anak-anak yang belum lancar membaca. Nah, saya sampaikan ke orang tuanya, tapi orang tuanya di rumah mau aja ngomong Bu. Bahkan mamanya bilang dia itu Bu punya subscriber di YouTube itu banyak. Jadi saya tuh terheran-heran. Hah? Ya kamu gitu Bu. Banyak ya informasi yang Bu Pista dapat dari informasi orang tuanya tadi Ibu ya? Iya. Nah setelah Ibu mencoba buat tanya kepada orang tuanya tadi tuh, kira-kira Ibu sudah melakukan sesuatu belum dari informasi yang didapat dari orang tuanya Ibu yang ternyata punya subscriber gitu ya? Ada nggak sudah yang dilakukan? Yang saya lakukan itu ini, kadang kalau jam istirahat kan kebetulan dia tuh lagi ngobrol sama temennya tuh, saya deketin diam-diam gitu, dia nggak nyadar kan ada saya. Nah saya dengar ada suaranya. Iya. Oh jadi tuh ya, tapi kalau menurut saya sih sepertinya anak ini emang cenderung ke gurunya. Iya, tapi ketika sama teman sebayanya, sama orang tuanya begitu juga. Nah jadi kan saya ini guru kelas ya, wali kelas. Nah ada juga rekan saya yang guru mapel kan, guru bahasa Inggris. Jadi tuh saya nanya juga, kalau ini di kelas ibu pada saat dia bahasa Inggris diem juga nggak sih? Iya sama. Tapi dia tipe anak juga yang orang tuanya saya rasa cukup perhatian ya, karena ketika ada PR anaknya tuh dia yang laporan ke orang tuanya bahwasannya di sekolah tadi ada PR, dan dia mungkin dia di rumah kan dibimbing sama mamanya untuk mengerjakan PR. Cuman diamnya itu aja sih Bu. Berarti secara tadi tidak langsung Ibu Pista sebenarnya tahu ya permasalahannya dia gitu ya. Kalau di rumah dia masih mau sama teman-temannya masih mau gitu ya. Tapi ternyata dari gurunya seperti itu ya. Dia memilah-milah guru nih sepertinya. Iya, enggak, maksudnya tuh dia setiap sama guru. Kalau sama guru, sama saya atau guru mata pelajaran bahasa Inggris atau agama, sama Bu, diem juga. Berarti guru ya ini? Iya, gurunya itu ya. Ketemu guru dia itu kayak yang apa nggak pede kan, apa malu, tapi ya seperti itu Bu kondisinya. Kemudian
karena tahu ini karena guru ya, karena sosok Iya. guru seperti itu ya. Ibu ada mencoba sesuatu nggak untuk melakukan agar dia ngomong ke ibu? Nah kalau itu sih kan Bu, saya panggil datang sini sama ibu nggak apa-apa. Jadi kemarin tuh saya juga sempat coba hitungan yang mudah ya, pakai jarinya 2 gimana, 2 tambah 3 mau dia ini gitu. Cuman ya dia malu, harus saya tuntun gitu, tulis dulu jawabannya di papan tulis. Nah masih mau, cuman kalau kayak kerja kelompok, nah ini kan namanya kelas 2 ya, walaupun masih belepotan atau apa kan belajar coba presentasi ya. Nah untuk memperkenalkan diri itu dia diem aja. Ibu sudah memanggil gitu ya, ibu sudah memanggil, ibu sudah menuntun gitu. Kira-kira cara ini efektif nggak untuk membuat dia mau ngomong gitu? Kurang sih Bu, Kurang ya. gitu ya. Ya karena saya kan diskusi juga sama orang tuanya, karena mungkin ini keterbatasan saya kali ya Bu. Nah jadi saya tuh emang ngomong ke orang tuanya, Bu kalau emang misalkan si adik ini, si anak ini dia begini, coba deh Bu kita bawa ke psikiater. Karena harusnya itu usia dia 8 tahun itu ya komunikasinya sama orang dewasa terutama sama gurunya, saya rasa dia udah mulai terjalin komunikasinya, tapi kenapa sama gurunya tuh diem. Jadi ya saya sampaikan ke orang tuanya, karena kan itu bukan ilmu saya juga ya Bu, kalau misalkan kita emang harus ke psikiater atau psikolog ya orang tuanya juga no problem sih Bu, maksudnya dia kabur ya Bu, kayaknya bisa kalau pakai pastis kan, pakai surat pengantar. Saya sih solusinya gitu aja sama orang tuanya. Tapi itu belum dilakukan Bu ya? Atau sudah? Nah kemarin tuh waktu saya ketemu orang tuanya saya sampaikan gitu. Nah kebetulan kan sekarang anaknya udah naik ke kelas 3 dan saya juga ketemu sama orang tuanya, ya katanya itu udah Bu, udah Ada identifikasi nggak dari sini? kalau mamanya tuh cerita ke saya kayaknya dia tuh ada trauma. Nah tapi sepertinya di kelas sebelumnya itu indikasi dokter ya Bu. Nah jadi ya karena orang tuanya hanya ngobrol gitu kan sama saya, karena kan juga sekarang anaknya udah naik kelas 3, ya diemnya dia itu saya nggak bisa nggak naikin kelas karena emang indikatornya dia itu anaknya cukup rajin. Nah itu aja yang bilang. Nah indikasi dokternya itu sepertinya dia trauma sih di waktu kelas sebelumnya. Itu kan sudah ranahnya dokter ya untuk bagaimana caranya. Kira-kira dengan kebiasaan ibu, dengan potensinya ibu, dengan kemampuannya ibu, ada nggak yang ibu bisa bantu traumanya dia gitu ya, untuk bisa mengurangi sedikit ya, kalau bisa banyak gitu ya, tapi kalau nggak bisa kan sedikit demi sedikit gitu untuk mengurangi traumanya dia. Iya saya ini Bu, saya ibaratnya kan anaknya naik ke kelas 3 nih Bu ya, naik ke kelas 3. Jadi ya ketika sama gurunya yang kelas 3 saya tuh mencoba menjelaskan secara singkat, terutama murid-murid yang emang konotasinya tuh ada catatan gitu Bu. Saya sih sampaikan ke guru kelas 3-nya Bu yang belum terlalu lancar membaca ini karena emang berdasarkan nilai kan dia paling terakhir. Ada juga murid yang jarak turun, nah sama murid saya yang pendiam ini saya sampaikan ke guru kelas 3-nya gitu sih Bu. Gitu ya Bu. Dan tanggapan dari guru kelas 3-nya bagaimana? Ya tanggapan dari guru kelas 3-nya ya menerima gitu kan, artinya namanya kan kita perjanjian ya, harapannya itu saling kompak bukan saling menyalahkan guru-guru sebelumnya ya, walaupun mungkin ada yang terjadi seperti saya ya Bu, agaknya katanya dokter sih trauma ya, ya bagaimana caranya itu tuh bisa sembuh dan dia bisa berinteraksi gitu. Jadi kadang saya tuh sampai sekarang tuh kalau ketemu murid saya yang kemarin pas 2 itu itu masih diem nggak gitu kan, saya tanya gitu. Ya kadang diem kadang enggak, cuman karena saya juga fokus sama murid saya yang kelas 2 sekarang yang saya pegang kan nggak bisa terlalu fokus lagi sama anak yang kelas 3 kan ada gurunya masing-masing.
tapi masih aktif berbagi cerita, berbagi pengalaman ya. Iya, kalau sama guru kelas 3 makanya pegang murid kan bahasanya tuh mereka tuh udah setahun sama saya gitu kan, sama guru yang kelas 3 kan baru berjalan 2 bulan. Nah, selain dengan berbagi tadi sama guru yang apa namanya yang sekarang megang gitu Bu ya, kemudian Ibu tadi juga apa namanya mencoba berkolaborasi dengan orang tua, kemudian apa namanya mendengarkan hasil dari rekam medisnya, hasil diagnosisnya dan lain sebagainya. Adakah hal yang Ibu bisa lakukan lagi gitu Ibu? Sepertinya kalau sekarang itu belum ada sih Bu ya, karena kan juga sekarang bukan yang saya jelasin tadi juga Bu, bukan murid saya lagi lah bahasanya, karena kan sudah tanggung jawabnya gurunya yang kelas 3 ya, harapannya mungkin di kelas 4, 5 atau 6 nanti mereka naik, siapa tahu saya bisa jadi wali kelasnya lagi kan itu kan perambatannya setiap tahun selalu berganti. Kalau misalkan saya dapat murid saya lagi, ya saya bisa evaluasi, bisa lihat bagaimana perkembangannya. Nah, kalau nih misalnya nih, Ibu sudah melakukan usaha tadi, melakukan apa namanya berbagi info dan lain sebagainya dengan teman-teman guru yang kira-kira ada nggak sih yang akan menghambat itu, yang akan mengganggu atau dari segi gurunya atau dari segi rekan gurunya itu? Nah, kalau saya sudah ada diskusi ya, hambatan itu sih udah terpecahkan ya Bu, ibaratnya karena kan sudah ada teman sharingnya, udah ada peta apa namanya problemnya ya, jadi kan nanti biar yang selanjutnya yang udah tahu nih kita bisa mengambil langkah-langkah yang sharing, kemudian apa namanya sharing berbagi sama guru ini Ibu lakukan kapan? Kalau sudah ataukah akan dilakukan lagi ataukah stop di sini saja gitu? Saya lakukan sih Bu, nggak rutin juga, misalkan kebetulan kan saya lewat kelasnya gitu kan sekarang kelas 3 artinya kan saya selesai ngajar kelas 2, itu murid tuh ada tuh di kelas sebelah, tapi kan bukan saya gurunya, kadang saya nitip begini kan, namanya tapi itu ibu, nah baru tuh mungkin gurunya tuh keluar kan, masih kak Bu ini begini Bu gitu. Kadang gurunya yang duluan, ternyata ini belum lancar membaca ya Bu, iya Bu ini belum terlalu lancar membaca, karena kan dia kan masih fase ani Bu ya, jadi saya tuh cuma ngomong sama wali kelas 3 apa namanya ya, kalau misalkan emang dirasa nggak meningkat kompetensinya atau apa masih sama kayak kelas sebelumnya ya itu haknya guru kelas 3 mau menahan atau memanggil orang tuanya atau selain rekan tadi Bu, selain rekan kemudian rekan guru gitu, kira-kira ada nggak sih yang bisa membantu Ibu juga, membantu rekan guru juga untuk ini mengatasi yang sesuatu yang ini tadi? Nah ya karena kami itu jenjang SD ya Bu, nggak ada guru kayak ada guru yang sering kayak jenjang SMP SMA ya kan kita tuh langsung melibatkan ke kepala sekolah, ibaratnya kan setiap kelas juga kita punya buku bimbingan masalahnya, misalkan cuma murid ada problemnya kan kita catat, atau nanti kita memang kalau ada problem yang nggak bisa diselesaikan gurunya pasti kita libatkan kepala sekolah Bu ya. Apa namanya, saya harap nanti Ibu terus konsisten dalam apa namanya berbagi, kemudian apa tadi deketin kayak gitu kan ya Bu ya. Nah saya harap Ibu konsisten dan nanti sehingga semoga ada perubahannya dari si siswa ini tadi Bu ya. Apa namanya yang tadi di level 4 semoga bisa ke level 7 seperti itu ya. Nah kira-kira kan mau konsisten ya, mau melakukan berlanjut, kira-kira kita bisa bertemu lagi kapan untuk membicarakan lagi hasilnya seperti itu Bu? Sepertinya 10 hari ke depan Ya. Kita akan ngobrol lagi nanti Bu ya 10 hari ke depan untuk lihat apakah ada perubahannya seperti ya, mudah-mudahan ya Bu, ibaratnya kan ya walaupun anaknya ini udah nggak kelas saya, tapi
itu tuh masih terngiang-ngiang gitu nambung sampai saat ini. Masih menjadi tanggung jawab. Ya, saya itu kayak serat-seratnya tuh kayak masih harus membereskan, tapi sebenarnya saya juga harus fokus ke yang menurut sekarang. Dan itu karena menurut saya itu selalu berbeda gitu, nabungnya itu berbeda dari temennya yang lain. Jadi ini mudah diingat gitu, mudah diingat dia masih nggak ya begininya gitu. Iya. Terus semangat Bu Vista ya, karena Iya, memang tanggung jawab itu tanggung jawab itu pasti akan terngiang terus ya, seperti yang Ibu Vista tadi bilang bahwa memang dulu pernah jadi murid kita dan akan selalu jadi murid kita meskipun sudah beda level kelasnya. Terima kasih Bu Vista sudah menceritakan, sudah berbagi ceritanya. Semoga tadi mendapatkan apa yang diinginkan Bu Vista. Saya juga terima kasih ya Bu Fatma sudah didengar keluh kesahnya ya, walaupun ya di salah-salah kesibukan. Terima kasih Sampai ya, Bu jumpa Fatma. 10 hari lagi Bu Vista. Sampai jumpa. Selamat siang. Bu Fatma. Selamat sore Bu Fatma. Sore Ibu Rani. Baik, kemarin kan Ibu sudah melakukan sesi coaching bersama dengan coachingnya Ibu. Saya sebagai supervisi. Sekarang kita akan melakukan pasca supervisi ya Bu ya. Baik, Bu Rani. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama itu, apa yang sudah Ibu lakukan selama proses coaching yang sudah terjadi? Selama proses coaching kemarin sama Ibu Vista sebagai coach, saya berusaha menerapkan prinsip-prinsip yang ada di coaching Bu ya. Mulai dari saya membangun kemitraan yang sejajar sehingga Bu Vista nyaman bercerita dengan saya. Kemudian saya juga berusaha untuk berproses secara kreatif gitu Bu ya, agar banyak ide-ide yang muncul dari Bu Vista untuk menyelesaikan permasalahan sebagai bahan atau sebagai pilihan solusinya terhadap masalahnya. Dan saya coba memaksimalkan potensi yang ada di Bu Vista, bahwa Bu Vista sendiri pada dasarnya bisa menyelesaikan itu sendiri. Nah, selama pelaksanaan prosesnya juga saya berusaha untuk mengikuti alur kertas seperti itu ya, mulai dari menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah apa yang terjadi pada Bu Vista, kemudian sampai kepada merencanakan aksi sebagai bahan atau sebagai rencana solusi dari permasalahan Bu Vista, dan tentunya tanggung jawab sebagai alur tanggung jawab sebagai bagian dari proses tindak lanjut coaching bersama Bu Vista. Itu sih Bu yang kemarin saya coba lakukan selama proses coaching bersama Bu Vista. Baik, dari kegiatan coaching tersebut bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi? Saya menilai performa saya sendiri kalau boleh Bu ya di angka 8 Bu. Di angka 8? Iya Bu. Itu bagus itu Bu. Itu apa yang membuat Bu Fatma menilai demikian? Kenapa saya bilang saya sudah mencapai angka 8 Bu ya, karena saya sudah dalam penilaian saya sendiri, saya sudah melakukan sesuai dengan alur ya, 1, 2, 3, 4 secara runtut seperti itu menurut saya Bu. Kemudian saya juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan prinsip coaching. Itu sih Bu yang membuat saya pede untuk menyebut angka 8 tadi. Baik, kalau boleh saya menyampaikan Bu ya, dari pengamatan saya kemarin. Jadi Bu Fatma benar tadi sudah melakukan dengan alur kita, menanyakan tujuannya dulu ke Bu Vista yang kemarin Bu ya, kemudian mengidentifikasi dengan cara menggali apa sih masalah yang terjadi sehingga anak tersebut begini, kemudian menanyakan juga rencana aksinya dan tanggung jawab tentunya Bu ya. Jadi sudah sesuai dengan alur kita yang saya nilai sih seperti itu Bu ya. Kemudian Ibu juga menjadwalkan kapan akan bertemu lagi. Kemudian juga sudah sesuai, menurut saya sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu membangun kemitraan yang baik ya Bu. Kemudian proses kreatif sehingga Bu Vista mengalir begitu saja bercerita dan memaksimalkan potensinya Bu Vista sebagai coachingnya Ibu. Itu ya Bu ya. Terima kasih Bu Rani. Itu sudah lebih bagus, sudah melewati standar ya Bu menurut saya. Bagaimana Ibu mendengar pendapat saya ini?
Terima kasih Bu Rani atas masukannya, atas umpan baliknya. Tentu saja itu menjadi hal yang berharga bagi saya karena sudah mau melihat proses coaching saya dan mau berkomentar dan mau menilai saya. Terima kasih. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan kalau misalkan ada pada proses coaching lagi selanjutnya? Nah itu Bu, saya pengennya saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Vista atau coach-coach selanjutnya ya Bu ya. Karena jujur saya merasa bahwa kadang saya masih belibet dalam ngomong gitu ya, masih terbata-bata, kadang kayak gitu-gitu. Nah itu ya sih yang saya pengen. Saya pengen berkomunikasi lebih efektif sehingga bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coach saya. Baik Ibu, mungkin cukup itu aja ya Bu ya. Pasca supervisi ini saya rasa sudah maksimal semua yang dilakukan oleh Bu Fatma. Mungkin kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Bu ya. Terima kasih Bu Rani. Sama-sama Bu Fatma, sehat selalu ya Bu ya. Iya Bu, semangat. semangat Bu selalu. Terima kasih, selamat sore Bu. Sore Bu.